Assalamualaikum everyone. Hai, Share to You kali ini punya segmen khusus yaitu segmen cocolan. Dan untuk yang pertama kali kita akan bikin sambal lado ijo yang enak banget karena akan cocok untuk bikin ayam lado ijo. Terus cocolan nasi padang udah pasti ya, of course in everywhere. Terus juga cocolan ayam goreng Laos. Tapi sebelum itu, boleh dong minta di like, comment, share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya, dan juga pencet tombol subscribe plus tombol loncengnya. Oke, ini adalah bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat sambal lado ijo ini ya. Bahannya tuh simple banget, gampang banget dicari. Nanti aku tuliskan di deskripsi ya. Oke, untuk step pertama kali nih akan kita rebus dulu cabai-cabainya, cabai hijau besar, cabai hijau keriting, dan juga cabai rawit hijau. Nah, aku pakai cabai rawit hijau ini lumayan banyak karena mau bikin yang agak pedas gitu ya. Kalau misalkan teman-teman nggak suka pedas, boleh dikurangi. Kita nanti akan rebus ini nggak terlalu lama ya, supaya warna hijaunya yang terkandung di dalam cabai itu nggak hilang di dalam air, nggak terlalu banyak yang larut gitu di dalam air. Ini tambahkan air secukupnya aja ya, kemudian tinggal kita rebus. Nah, ini dibolak-balik ya, mohon maaf karena pan yang aku pakai ini paling besar ini, so kita pokoknya pakai yang ada aja. Nah, cukup sampai agak mendidih seperti ini, tinggal kita angkat. Kita tiriskan dulu ya. Next, kita rebus juga untuk bawang merah dan juga bawang putihnya. Kalau udah, kita angkat dan tiriskan juga supaya nggak terlalu banyak kandungan air yang nanti akan kita proses gitu. Nah, sambal lado ijo ini cocok banget untuk cocolan ayam goreng Laos, dan resepnya ada di sini ya, karena aku udah bikin sebelumnya. So teman-teman bisa cek juga videonya. Terus nanti tinggal nge-serve loh ya, serve ayam goreng lengkuas beserta sambal lado ijo ini. Nah, setelah ditiriskan, kandungan airnya udah habis gitu ya, berkurang. Ini tinggal kita blender ataupun menggunakan chopper ataupun cobek juga boleh, supaya nanti teksturnya besar-besar gitu ya. Itu terserah teman-teman. Kali ini aku tetap pakai chopper gitu karena ini agak banyak. Tapi nanti untuk proses ngeblendnya cukup sebentar aja karena aku juga tetap pengen ada tekstur besarnya. Sebenarnya kalau diulek lebih enak lagi ya untuk dapetin tekstur itu. Cuma butuh effort dan butuh waktu, so kita yang agak cepat aja. Dan karena ini lumayan banyak, jadi nanti bertahap ya aku prosesnya. Nah, ini kita blend sampai seperti ini aja tuh oke sebenarnya, supaya kelihatan kayak sambal hijau yang di warung Padang beneran gitu ya. Tapi aku pengen tekstur yang agak lebih halus karena kalau personally ketika makan sambal yang cabenya itu masih bongkahan atau masih bede-bede, itu sebenarnya kalau untuk look emang bikin menarik, tapi kalau untuk dimakan aku kadang ngerasa di mulut itu aroma dan juga rasanya dari cabai itu tuh masih matah gitu ya. Supaya tetap kemakan gak kebuang, aku akan haluskan ini cukup halus ya. Tapi ini kembali lagi dengan selera teman-teman kok. Kita lakukan proses ini sampai nanti semua bahan yang kita rebus tadi habis ya. Nah, ini terakhir aku akan blend yang bawang merah bawang putihnya juga. Ini agak lebih halus supaya nanti memang tekstur dari bawang merah bawang putih itu memang halus. Kalau misalkan mau terpisah, boleh juga sih. Nah, kenapa aku kali ini bikinnya dengan cara direbus, yaitu untuk menghilangkan atau mengurangi rasa matah dari cabai itu sendiri. Nah, ini kemudian kita rebus juga tomat hijau ini, tadi lupa soalnya.
So ini aku pakainya tomat hijau yang benar-benar masih seger banget. Ini juga kita rebus sebentar aja ya, nggak perlu terlalu lama. Nah ini nggak akan aku haluskan dulu ya, nggak akan aku blender seperti itu maksudnya, karena nanti kita akan hancurkan ketika dimasak bersama cabenya aja. Ini kita akan siap menumis bumbu-bumbu tadi. Tambahkan minyak secukupnya aja. Kemudian kita masukkan cabai, bawang merah, bawang putih yang sudah kita haluskan tadi ya. Nah ini hijaunya tuh masih bagus gitu. Nanti kalau misalkan udah terlalu lama dimasak, dia akan warnanya jadi pupus gitu loh, hijaunya tuh maksudnya berkurang. Nih tinggal kita aduk-aduk terus, kita masak. Kembali lagi kalau misalkan teman-teman pengen yang hijaunya juga masih cantik, warnanya masih fresh seperti itu, kita masaknya nggak perlu terlalu lama ya. Kita tambahkan daun jeruk. Kita sobek-sobek dulu, buang bagian batang daunnya ya, supaya nanti nggak pahit. Nah buat teman-teman yang baru hadir di channel aku, selamat datang. Terima kasih banyak udah klik video ini dan juga udah nonton. Semoga video ini bermanfaat sesuai apa yang teman-teman cari, bisa jadi referensi teman-teman juga ketika masak ya. Dan pastinya minta tolong banget support teman-teman untuk like, komen, dan juga subscribe pastinya. Anyway, lanjut ini akan kita masukkan untuk tomat yang sudah kita rebus tadi ya. Nah, ini kita masak nanti sambil dipenyet-penyet gitu supaya agak hancur tetapi nanti masih bertekstur dan juga berbentuk tomatnya gitu ya. Kalau misalkan teman-teman pengen nambah volume dari sambal hijau ini, bisa dihaluskan seperti dengan cabai dan juga bawang-bawang yang tadi itu ya. Tapi kalau aku kali ini karena pengen tetap ada tekstur dan juga look dari tomatnya itu sendiri, cukup kita penyet-penyet aja kayak gini. Nah sambil dimasak kayak gitu. Ini kita tambahkan juga perasan jeruk nipis. Ini supaya menambah kesegaran dari sambal lado hijau kita. Merica. Kemudian garam, kaldu bubuk. Ini aku pakainya kaldu jamur ya, teman-teman bisa pakai kaldu ayam juga boleh. Kalau aku personal sebenarnya suka kaldu ayam sih. Dan kemudian gula pasir. Ini kita aduk rata dan masak kembali sampai tingkat kematangan sesuai yang teman-teman inginkan ya. Kalau misalkan pengen warna hijau cabai dan juga hijau tomatnya itu masih on fleek, masih fresh, seger kayak gitu, setelah ini tinggal kita koreksi rasa dan matikan kompornya, karena nanti kan dia masih ada panas yang memasak si cabai dan juga bahan-bahan lain nih. Sambal lado hijau ini bisa bertahan seminggu, sebulan, bahkan lebih kalau misalkan kita keepnya di kulkas kemudian kita panaskan sebelum makan gitu ya. Tapi aku personally nggak suka dan tidak menyarankan untuk makanan yang udah dimasak seperti ini ditunggu berbulan-bulan atau terlalu lama ya, karena kandungan gizinya tentu berkurang. Well, ini dia udah jadi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in my next video.